Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk materi selanjutnya itu eksplorasi diri, kenali potensi dan minatmu. Sebenarnya materinya tidak banyak, mungkin tidak, kita beberapa menit saja. Jadi coba tidak ada cerita. Kalau saya cerita di sini, kalian cerita tidak ada didengar itu. Coba lihat dulu apa-apa saja yang melekat dalam diri kita, atau potensi apa saja yang bisa dikembangkan dalam diri kita. Jadi usia SMA itu usia yang sangat krusial, usia yang sangat berpotensi merusak masa depan diri kalian sendiri. Ya. Banyak yang rusak di usia ini. Ada yang sudah tahu potensinya? Ada yang sudah tahu? Ya. Memang usia SMA itu usia untuk menggali semua potensi yang ada dalam diri. Kita ini ditakdirkan untuk multipotensi, lebih dari satu, tapi yang ingin berusaha kita gali itu apa yang paling menonjol, yang bisa mengangkat kita nanti ke depan. Jadi misalnya sini dia bisa bahasa asing, bisa main bola, bisa main voli, bisa main takraw, bisa menyanyi. Nah, itu bisa menganalisa potensi. Mungkin semuanya bisa kita lakukan, tapi tidak semuanya bisa mengangkat kita ke tempat yang lebih baik daripada sekarang. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Karena kita ini masuk di sekolah ini berdasarkan latar belakang keluarga yang berbeda, kekuatannya, dan yang ingin kita gali di sekolah ini supaya bisa menonjol di kemudian hari. Ya. Itulah pentingnya tadi yang disampaikan Pak Jaksa itu. Jangan ada bullying. Bullying itu meredupkan potensi seseorang dan berpotensi di pidana. Kalau sudah dipidana pasti di penjara. Ya. Jadi sifat-sifat yang tidak baik dari sekolah asalnya jangan dibawa ke sini, karena pasti ketemu saya nanti itu. Ya, itu. Ya. Jadi saya mengajar di semua tingkat 1 sampai 3. Jadi kelas 10, 11 dan 12. Sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi kalau ada siswa bermasalah, siswa pindah, siswa ingin dikeluarkan, sama saya dulu. Ada sudah kenal saya toh? Ya, pasti banyak itu. Jadi sebenarnya ini kalian sudah dewasa. Hampir semua sudah bisa menentukan sikap. Ya. Jadi sudah dewasa, sudah bisa, sudah tahu apa yang baik, apa yang buruk. Cuma memang faktor mengasah kepribadian itu yang sulit. Sudah tahu salah. Oh, terutama ini. Jadi sekolah ini sedang berusaha untuk meminimalisir sampah plastik. Ya. Jadi ini himbauan. Jadi usahakan itu kalau masuk sekolah
datang ke sekolah pagi-pagi, lihat sampah depan kelas, itu dimasukkan dalam tong sampah. Ini bentuk kesadaran. Jadi potensi timbul itu dari karakter yang kita punya, ya. Jadi salah satunya itu kalau kalian sudah temukan cara belajar yang baik membuat kalian nyaman. Jadi misalnya dikasih materi sama Bapak Ibu guru, tidak dipaham-paham, temukan cara terbaik untuk kalian mempelajari materi itu. Ya, karena ada orang paham itu dengan mendengar, tidak dengan membaca. Ada yang tidak suka menghafal, sukanya menulis. Jadi potensi-potensi ini yang ingin kita gali. Jadi kalau misalnya ada kesulitan nanti pada saat sudah aktif belajar, ada banyak tempat konsultasi. Jadi kalian akan dibagikan nanti itu guru wali mungkin sekitar 10 orang per guru. Ada wali kelasnya juga, ada guru BK. Misalnya, Pak, saya tidak nyaman dengan guru ini, dia selalu tekan saya kalau belajar. Saya mau konsultasi bagaimana cara saya ini. Boleh? Ya? Ya. Kalau kalian merasa pada saat belajar atau mempelajari sesuatu, rasa-rasa potensi saya tidak berkembang ini. Kalau seperti ini terus, cara belajar saya tidak nyaman, boleh lapor ke guru BK atau ke wali kelasnya. Kemudian cara menemukan potensi. Pasti sudah tahu, saya bakatku di sini nih. Saya bisa ini. Cuma cara mengembangkannya bagaimana? Jadi kita di sekolah itu disediakan beberapa organisasi. Jadi ada pramuka, ada OSIS, ada UKS, ada sport, kemudian sastraka dan ekon. Ya. Jadi ini yang akan memfasilitasi potensi yang akan timbul di sekolah ini. Misalnya ada potensi yang tidak ada organisasinya. Pak, saya mau begini, tapi tidak ada organisasinya ini. Bagaimana caranya? Konsultasi ke guru BK. Nanti kita buatkan organisasinya. Misalnya saya Pak suka jalan-jalan, suka peneliti pohon di hutan. Tapi tidak ada di organisasinya ini. Langsung ke saya nanti kita buatkan. Ya? Paham ini? Ya. Jadi sekali lagi, tidak ada itu manusia bodoh. Tidak ada orang bodoh. Semua punya potensi, cuma belum digali. Dan biasanya yang tidak timbul potensinya biasanya dikarenakan biasa latar belakang keluarga, memang dasarnya malas. Apalagi tidak mau cari tahu sesuatu. Potensi kalian itu sebenarnya stimulusnya itu dari kalian. Karena start awal untuk menentukan bagaimana kalian di masa depan mau jadi pecundang atau pemenang dimulai hari ini. Dimulai dari usia SMA. Ya. Saya bisa berdiri di sini karena saya juga pernah duduk di tempat kalian. Ya. Saya pernah duduk di depan, saya pernah duduk di belakang. Jadi apa yang kita cita-citakan harus kita tanamkan dalam hati bahwa saya juga bisa seperti mereka. Ya.
Karena kita semua harus punya cita-cita. Kalau ingin berkembang harus punya cita-cita. Karena bukan takdir kita lahir dari keluarga yang tidak serba berkecukupan. Saya juga orang susah ini. Tapi berkat usaha dan kerja keras adalah saya bisa berdiri di depan kalian, saya bisa beli apa yang saya mau. Jadi kalau mau semua itu, kuncinya itu perbaiki diri, perluas wawasan, cari tahu apa yang menjadi potensimu, supaya itu terus yang dikembangkan, sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa merubah karaktermu, bisa menghasilkan uang, bisa kalian dihargai di masyarakat. Di masyarakat ada sesuatu, tetap diundang. Jadi kalau mau dianggap penting oleh seseorang, perbaiki karaktermu, baik dalam hubungan apapun. Mengerti ini? Iya. Jadi kalau orang itu ada suka-suka sama seseorang, pasti dia perbaiki dirinya itu, ya. Pakai bedak tebal-tebal, pakai lipstik tebal-tebal, supaya jadi pusat perhatian, tidakkah? Iya. Kalau laki-laki biasanya guntingnya rapi sekali, biar jalannya itu pul-pul. Ya, begitu kah? Ya. Begitu juga dengan ini. Jadi kalau sudah kita tahu, oh, stylenya saya di sini, potensinya saya di sini, itu saja yang dikembangkan. Nanti kita fasilitasi di sekolah. Nanti lapor sama saya atau sama wali kelasnya. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kita. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tanya. Jadi untuk memaksimalkan eksplorasi potensi diri atau penyelidikan kita terhadap diri sendiri, itu biasanya kalau di usia-usia ini ada catatan kecil tiap hari apa yang sudah kita lakukan, ya. Iya. Jadi hal baik apa yang saya lakukan hari ini, itu penting supaya kalian bisa, oh ternyata saya tidak lakukan apa-apa selama 1 minggu ini. Bisa dievaluasi nanti pada akhir pekan atau akhir bulan. Jadi cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.